perguruan tinggi negeri dan swasta yang hadir, pimpinan lembaga pendidikan di Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi. Kenapa Bapak Gubernur jadi tamu istimewa Bapak Prabowo? Laporan ke orang tua siswa, Pak. Ya kan itu hak setiap orang untuk melaporkan. Ya kan hak setiap orang untuk melaporkan siapapun. Saya sebagai gubernur juga warga negara dia persilahkan untuk dilaporkan. Sok Del laporkan we Del ya. Bolak-balik beakeun tah duit mana Del. Ternyata kuasa hukum Adel Setiawan itu bekas kuasa hukum Anies Baswedan. Jadi kuasa hukum dari Adel ini mantan kuasa hukumnya Anies Baswedan. Ini gimana nih? Coba ini rada aneh di telinga gue gitu. Ini kan udah berbau-bau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih bau-bau militer mah asal ulah bau jigong sungut ya. Mending bau militer daripada bau mulut lu goblok. Ibu warga mana? Saya di itu Pak, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Siapa? Ikut yang itu di Dodik. Siapa, Pak? Boleh. Namanya Pak. Buka 24 jam Taman Langsat jadi spot mesum anak muda Jakarta di tengah malam. Taman di Jakarta kini berubah fungsi jadi arena aktivitas asusila. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang ganteng, yang cantik, tak cetar, membaheno. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian sehat-sehat semua dan rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar. Waduh, jam 2. Jam 2 malam nih, gue nggak tahu tayang videonya jam berapa ini guys ya. Oke lah, ada beberapa topik yang udah gue siapkan di dalam video ini, termasuk yang sekarang ini lagi rame banget ya, dimana Pak Deddy Mulyadi ini menjadi tamu istimewanya Bapak Prabowo di acara yang baru saja digelar ya tadi siang gitu ya. Tadi siang, gue bikin malam nih gitu ya. Itu dari sekian banyak elit-elit politik, para petinggi-petinggi politik gitu ya, pada datang semuanya gitu ya. Gubernur cuman atu, Pak Deddy Mulyadi doang. Jadi gue tuh langsung berpikir kayak gini ya teman-teman, ketika gue ngeliat video itu, oh wajar ya semua kebijakan yang dilakukan atau yang diambil oleh Bapak Deddy Mulyadi itu selalu menjadi sorotan oleh para mata publik, sang elit-elit di atas sana gitu ya. Iya, mungkin mereka berpikirnya udah ke 2029, sedangkan Pak Deddy Mulyadi berpikirnya bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Cuman karena ekstabilitas ya, kemudian juga gebrakan-gebrakannya ini selalu menjadi sorotan-sorotan publik, akhirnya para elit-elit yang sudah berpikir ke 2029 itu udah pada kebakaran jenggot gitu ya. Jadi wajar lah serangannya bertubi-tubi, bahkan sampai dilaporkan. Itu udah gak aneh. Tapi tenang guys, di video ini juga ada momen di mana Pak Deddy Mulyadi menanggapi terkait tentang dirinya sudah dilaporkan oleh seorang yang bernama Adel. Udah ngakunya wali murid belah mana? Kagak ada, itu bukan wali murid, itu pengrecok. Semuanya gue kumpulin jadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Gubernur Jabar diundang dalam peresmian Universitas Pertahanan, guys, ya kan? Kalau setahu gue sih ya, karena di Metro TV itu judulnya selalu KDM, walaupun di situ ada hashtag Prabowo-nya gitu ya, KDM gitu ya. Dan gue juga bingung ya, kenapa sih di TikTok ini selalu menyebut KDM gitu. Perguruan tinggi negeri dan swasta yang hadir, pimpinan lembaga pendidikan di Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi. Kenapa Bapak Gubernur jadi tamu istimewa Bapak Prabowo? Dia sengaja datang ke acara ini karena ngerayap atau rada macet gitu ya. Dia langsung dijemput pakai motor. Keren banget sih. Ada videonya cuman nggak sempet gue save. Cuman gue sempet nonton gitu. Gue pikir lagi di acara mana. Ternyata acara yang baru saja kita tonton ini teman-teman. Tapi gokil ya.
Nah, ini. Kalau barak Pak, barak militer seperti apa Pak? Bukan barak istimewa. Oh, udah namanya udah ganti. Pendidikannya sekarang adalah Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa. Kemarin lulusan dari Depok sudah diwisuda, kan? Kemudian kita beberapa daerah juga akan melaksanakan hal yang sama karena terbukti daerah yang tidak melaksanakan tawurannya pasti masih ada, yang mabuknya masih banyak. Daerah yang sudah melaksanakan grafiknya makin menurun. Pak, terhadap laporan Bapak ke Barreskrim seperti apa Pak? Terkait dengan program itu Pak? Ya, gimana? Laporan ke orang tua siswa Pak? Sebagai warga negara, Teman-teman media tolong ya, mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita menonton lebih jauh ya, maksudnya untuk video ini dari beberapa hari, hampir dari semenjak si Adel ini melaporkan Bapak Deddy Mulyadi ke Komnas HAM kalau nggak salah ya. Orang-orang media ini mewawancari Pak Deddy Mulyadi, menanyakan, Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait Bapak dilaporkan oleh wali murid, orang tua murid, wali siswa. Kita ngebahas dari zamannya dilaporkannya Bapak Deddy Mulyadi ke Komnas. Itu udah lama banget. Ada kali sebulan lebih. Ini jalan bulan kedua. Sekarang juga laporan ke mana, ke Barreskrim juga udah jalan lebih dari seminggu kan. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, sekali lagi mohon maaf ya. Ini kalau nggak salah jalan ke 2 minggu. Itu sudah dibahas ya. Banyak konten kreator yang ngebahas, dan banyak juga para TikToker yang ngebahas. Bergentayangan kok videonya, bahwa yang melaporkan itu bukan wali murid dari anak-anak yang dikirim ke, apa tadi namanya udah ganti sekarang, bukan barak militer guys. Ya pokoknya seperti itulah. Itu bukan wali murid, itu bukan wali siswa, atau itu bukan orang tua murid yang ikut sekolah tersebut. Tolong ya para teman-teman media ya gitu ya. Ya jangan cuman terpaku dengan laporannya aja gitu ya. Tolong pahami juga ini yang laporin siapa. Itu bukan wali murid, itu bukan siapa-siapa. Itu nggak penting itu siapa itu. yang mabuknya masih banyak. Daerah yang sudah melaksanakan grafiknya makin menurun. Oke. Pak, terhadap laporan Bapak ke Barreskrim seperti apa Pak? Terkait dengan program itu Pak? Ya, gimana? Laporan ke orang tua siswa Pak? Orang tua Sebagai siswa. warga negara, kita akan taat asas statut. Cakep. Tanggapannya gimana Pak? Tanggapannya. Tanggapannya gimana Pak? Tanggapan apa? Terkait dengan laporan itu Pak? Ya kan itu hak setiap orang untuk melaporkan. Gokil. Ya kan hak setiap orang untuk melaporkan siapapun. Saya sebagai gubernur juga warga negara, dia persilahkan untuk dilaporkan. Seperti itu tanggapannya. Jadi silakan saja, laporkan saja. Iya. Kenapa? Karena saya selain menjadi seorang gubernur, kan saya juga katakanlah warga biasa gitu. Setiap orang punya hak untuk melaporkan. Laporkan saja. Sok Del, laporkan we Del ya. Bolak-balik beakeun tah duit mana Del. Selama yang dorong anggarannya masih kencang mah terus aja Del bolak-balik Del. Oh, ternyata kuasa hukum Adel Setiawan itu bekas kuasa hukum Anies Baswedan. Hah? Bagaimana tanggapannya? Netizen silahkan berkomentar. Jadi kuasa hukum dari Adel ini mantan kuasa hukumnya Anies Baswedan. Ini gimana nih? Coba ini rada aneh di telinga gue gitu. Jadi pengacaranya si Adel ini adalah pengacara bekas yang dulu jadi pengacaranya Anies Baswedan gitu. Iya bang ya? Ini gue cuma mau cek komentar ini teman-teman ya. Anies kan mau nyalon presiden, ketar-ketir duluan. Oh iya. Dia kemarin kan kalau nggak salah gue ada cuplikan satu video di mana Pak Anies ini meresmikan jembatan. Ya. Ada tuh di videonya, gue nggak sengaja lihat gitu. Padahal kan dia udah nggak punya, maaf ya dalam tanda kutip, dia nggak menduduki jabatan pemerintahan kan, setahu gue ya. Udah nggak ada kan? Apa dia jadi menteri gitu? Menteri apa kayak gitu?
Ya setahu gue dia tuh udah gak punya jabatan lagi di pemerintahan. Tapi banyak netizen mengatakan bahwa Anies ini digadang-gadang akan mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2029. Jadi mau berjuang lagi katanya. Itu kata netizen, termasuk yang ada di komentar video ini. Anies kan mau nyalon presiden ketar-ketir duluan. Ya tiba-tiba langsung itu kan ngeresmiin jembatan apa itu kayak gantung atau apa, gue lupa deh. Jembatannya itu warnanya merah. Dan ternyata setelah ditelusuri sama netizen itu cuma dicat doang katanya gitu. Katanya ya. Di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah kan lain diajak kita perang budak teh, lain dilatih perang, lain dilatih perang. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih Bau-bau militer mah asal ulah bau jigong sulut ya. Mending bau militer daripada bau mulut lu goblok. Bang, gue menerjemahin doang bang, bukan gimana-gimana. Ya gue menerjemahin dia. Kan banyak yang gak ngerti dengan bahasa Sunda gitu. Jangan suka memframing gue. Nih dengerin Adel. Gue penasaran gue. Coba gas. Saya sebut di hari ini. Oke. Kenakalan anak kita yang masuk barak, penyakitnya bukan lagi mabok, bukan lagi luka karena tawuran, tapi sepilis penyakitnya. Udah saya sampaikan, Pak. Pertanyaannya adalah menghadapi anak seperti itu, silahkan yang sanggup menangani. Tuh Adel. Bagi mereka yang berbicara, saya tantang pada Anda semua, yuk selesaikan. Kalau ada 1.500 anak Jawa Barat tidak berurus, kita bagi. Pemda Provinsi 1.500 saya bagi. Sok cicing di mana urus kemarannya. Rebok sih Adel. Gak akan sanggup, Pak. Semuanya berakhir kajian. Orang pinter banyak di Jakarta. Iya kajian. Betapa tokoh pakar di Jakarta. Tadi peting di Jakarta Garlut, Pak. Banyak orang pintar di Jakarta. Sindirannya telak banget ya. Ini udah nyerempet ke Jakarta nih. Kajian tuh elit kerjanya begitu, kajian. Lumayan 2 juta sekali meeting. Jadi sekali rapat sekalinya mereka bikin kajian itu kan 2 juta itu. Makanya 10 kali kajian kan lumayan 10 aja udah 20 juta ya kan. Coba Del, mikir Del nih, dengerin nih ceramahnya Bapak KDM ya. Apa ya, kritik mah kritik aja gitu, nggak usah lapor-laporin, lu keblinger banget sih. Oke, kita akan masuk ke berita berikutnya teman-teman. Ini ada warga dari jauh, ya dari Amerika. Sengaja banget gitu ya, susah payah pengen ketemu sama Bapak KDM. USA, woi ya kan. Amerika lah ya. Orang Amerika aja datang jauh-jauh pengen ketemu sama Pak Deddy Mulyadi, cuman pengen belajar. Wih ini. Lahir di Amerika itu? Saya lahir di Jakarta, Pak. Oh lahir Jakarta. Oh di Jakarta. Iya. Sekarang dalam rangka apa nih di Indonesia? Mau ketemu Bapak. Wah, Oh. ngapain ketemu saya? Mau ketemu Bapak. Oh, tinggal di Amerika kali Bapak sekarang ya? Terkenalnya di Wah, sana. enggak lah Bu. Semua. Gimana saya? Gimana? Sampai terkenalnya di Amerika. Coba dengerin. Saya? Mau ketemu Bapak. Saking Bapak terkenalnya di Wah, sana. enggak lah Bu. Semua. Gila, berarti Pak Deddy Mulyadi terkenal di Amerika dong. Keren kali Bapak kita ini. Mau Bapak. Wah, ngapain ketemu saya? Mau ketemu Bapak. Saking Bapak terkenalnya di Wah, sana. enggak lah Bu. Semua. Gimana saya dikenal di Amerika coba? Apa namanya, semua tuh di YouTube Bapak tuh semua pada lihat, teman-teman saya itu semua. Udah gitu saya juga banyak mempelajari dari ini cara Bapak memimpin semuanya kayak gitu, sampai anak saya bilang, Mami itu kenapa sih nonton nggak habis-habisnya gitu. Tapi ya anak saya juga salut cara Bapak memimpin, semuanya berani, tegas, cepat sekali dalam rangka 100 hari banyak yang bisa. Itu pencitraan Bu, Ibu lihat di YouTube tuh ngeliat aslinya. Tapi kan orang kan lain-lain Pak, cara ini yang penting kan cara Bapak
kerja. Iya. Jadi warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika suka lihat YouTube terutama ya. Iya. TikTok nyampe Amerika. TikTok ada, tapi kebanyakan pada lihatnya tuh YouTube. Karena ceritanya terangkai panjang ya. Iya. 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 Dan mereka selalu lihatnya tuh sampai habis. Relate ya. Selesai ya. Selesai. Wah, jadi karena kangen Indonesia akhirnya lihat YouTube saya. Iya. Ada gitu sebagian teman saya. Keren ya, terkenal sampai Amerika. Jadi mungkin ya lebih ke condongnya gini loh, warga Indonesia yang tinggal di Amerika itu banyak sekali yang sangat terkagum-kagum dengan sosok Bapak Deddy Mulyadi. Wih, jadi sampai ke negeri Mangsam. Kok Mangsam sih? Iya, sampai Amerika lah gitu guys ya. Kalau tadi warga Indonesia tinggal di Amerika, sekarang ini warga Jakarta Utara nemuin KDM pengen masukin anaknya ke barak militer. Wah, ini udah masuk Jakarta nih, seru nih ya. Oke, kita dengerin ya. Oke, play. Saya kemarin pernah nanganin yang Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Pembinaan. Ini ibu warga mana? Saya di itu Pak, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Ibu namanya Utara. siapa? Ibu aja. Kelurahan mana Jakartanya? Sukapura. Anaknya SMA. SMA. Masalahnya apa nanya? Nggak ada masalah, cuma saya pembinaannya putar aja, lebih tangkas, lebih tangkas gitu Pak. Emang udah ganteng gini kenapa sih? Kamu mau? Mau Ikut daftar aja, ikut daftar di ini Om. Kasih nomor handphonenya kamu aja boleh. Ikut yang itu di Dodik. Siapa Pak? Boleh. Namanya Fadlan Pak. Ya boleh ini Namanya sama Fadlan. ini. Ikut di Dodik. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, Oh, ikut insya pendidikan Allah. aja, pembinaan Iya. fisik, kesehatan Iya. mental, Iya, ya. Pak. Ya boleh Makasih aja. ya, Pak. Harusnya kalau nggak ada masalah bayar. Sama-sama Pak Denny, Terima kasih. Nah, ini warga Jakarta Utara datang ke Jawa Barat. Pertama, pengen ketemu Pak Deddy Mulyadi. Keduanya ingin memasukkan anaknya ke barak militer. Jadi harus diakui lah bahwa di tempat-tempat lain juga sebetulnya pengen banget dengan program ini. Cuman pada dasarnya mungkin ya, gua nggak tahu ya kalau di tempat-tempat lain apakah karena memang mereka masih takut untuk mengeluarkan dana APBD mereka untuk program ini, ya kan pasti orang mungkin pejabat-pejabat lain mikirnya kan anggaran sih kalau menurut gua. Ini sih menurut gua ya. Ya, karena anggaran untuk bikin program barak militer ini menurut gua bukan sedikit. Bahkan Pak Deddy Mulyadi pernah membuat sebuah statement bahwa program barak militer atau sekarang ganti namanya ya, gue lupa namanya, mohon maaf ya. Tapi kalau gue masih nyebutin nama barak militer, insya Allah kedepannya gue akan coba untuk menghafal nama program tersebut. Kembali lagi teman-teman ya, itu kalau nggak salah Pak Deddy Mulyadi pernah berstatement dana yang dikucurkan kurang lebih sekitar 6 miliar, nggak nyampe bulan-bulanan gitu ya, tapi anggarannya sampai kurang lebih sekitar 6 miliar. Sampai banyak elit-elit yang membahas bahkan memprotes ya, mengkritik lah ya gitu dengan dana yang lumayan besar gitu ya, walaupun jangka waktunya nggak terlalu panjang gitu. Nah, tapi beda dengan para warga atau para netizen yang mending dipakai buat ngedidik anak daripada dikorupsi atau dipakai yang nggak jelas gitu ya. Dan kembali lagi teman-teman, kemungkinan besar banyak pejabat-pejabat atau kepala daerah atau gubernur lain yang mungkin enggan untuk melakukan program yang sama seperti Bapak Deddy Mulyadi ini. Mungkin alasannya mungkin ya karena anggaran tadi mungkin berat atau gimana gitu, atau mungkin mereka gengsi dengan ikut-ikutan dengan program Pak Deddy Mulyadi gitu. Padahal banyak kok, ada beberapa juga di provinsi lain yang memang sudah ngikutin programnya Pak Deddy Mulyadi gitu guys. Gokil ya. Nah, ini kembali lagi ke Jakarta nih guys. Ya, Jakarta Utara. Ayo dong Pak, nggak usah gengsi Pak Pramono. Kenapa enggak ya? Daripada buka taman 24 jam yang ujung-ujungnya jadi tempat apa coba? Ayo. Tempat yang nggak beres Pak. Kenapa gue berani bilang begitu teman-teman, tempat nggak beres? Karena baru saja masuk di FYP gua atau masuk di beranda TikTok gua, ada satu video ya di taman yang dibuka sekarang 24 jam itu. Ada pasangan muda-mudi yang sedang melakukan itu. Kan ini bikin malu sih menurut gue. Ini Bapak Gubernur Jakarta tolong disikapi ya. Karena saya mau putar satu video. Gue gak tahu nih bisa ditayangin atau enggak nih ya. Karena kita stay dulu ya. Karena ini tanggung Jakarta nih. Udah masuk Jakarta kita guys. Buka 24 jam Taman Langsat jadi spot mesum anak muda Jakarta di tengah malam. Ini baru diupload kurang lebih 8 jam yang lalu. Saya tag video ini jam 2 malam loh guys. Kita baca captionnya dulu guys ya. Taman-taman Jakarta jadi tempat mesum, tanda tanya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut banyak taman di Jakarta kini berubah fungsi jadi arena aktivitas asusila. Di saat Pak Deddy Mulyadi mendapatkan banyak apresiasi dari warganya, ya, kemudian diapresiasi sama presidennya, ya, diistimewakan ketika di acara manapun gitu ya, diundang acara-acara istimewa gitu ya. Ini tiba-tiba ini baru aja masuk. Ini kan salah satu kebijakan 24 jam taman dibuka. Kalau nggak salah ada 5 kan, 5 taman yang kemarin yang gue denger itu di sebuah video atau tayangan video itu. Dan kita akan lanjutkan dulu bacanya artikel ini. Aduh, terutama taman yang minim penerangannya. Oke, kita ulang ya. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut banyak taman di Jakarta kini berubah fungsi jadi arena aktivitas asusila, terutama taman yang minim penerangan, tak ada CCTV dan jauh dari pemukiman. Nah, padahal kan dulu wakil gubernurnya Bapak Rano Karno atau Bang Dul pernah menjanjikan CCTV tuh. Lah taman aja nggak ada CCTV, 24 jam lagi. Ini PR berat ya. Pantauan inilah.com pada Rabu 16 Juni 2025 pukul 00.42 atau jam 1 kurang lebih sekitar 18 menitan lagi. Terlihat beberapa pasangan berpelukan dan bermesraan di sudut-sudut taman yang gelap. Bahkan ada pasangan yang berani bermesraan intens di tangga taman. Satpol PP dianggap malas patroli. Padahal ada pos penjagaan, tapi petugas justru terlihat duduk santai. Kita coba play videonya. Kalau nggak aman akan gua blur ya. Kita gas. Tuh lagi ngapain? Aduh, bikin malu ini. Sebetulnya hal ini sudah diprediksi pada saat kebijakan ini mulai diberlakukan oleh Gubernur Jakarta, ya Bapak Pramono. Teman-teman, kalau kita ingat kebijakan Pak Deddy Mulyadi itu kan bebarengan ya, kalau nggak salah ya, mengurangi jam malam. Ya jam 9 malam, ya udah harus masuk rumah, anak-anak sekolah harus tidur. Kemudian dirajia lah ya. Dan nggak semata-mata begitu misalnya ada yang jam 10 masih ada anak-anak sekolah yang lagi keluar, kemudian ditewakin gitu ya, ditangkap dibawa ke bar, nggak gitu ya, paling disuruh pulang. Kamu kasih 2 pilihan sama saya, kata petugasnya. Kamu mau pulang ke rumah atau kamu mau saya bawa ke barak militer atau ke barak istimewa ya teman-teman ya. Dan mereka memilih ada yang pulang gitu, ada juga yang memilih ikut gitu ya. Nah, kembali lagi teman-teman, di saat banyak kritikan pedas dengan kebijakan Pak Deddy Mulyadi terkait jam malam yang sudah diberlakukan mulai pertanggal 2 Juni kemarin, justru Jakarta gubernurnya malah membuka taman 24 jam. Pada saat itu gue ingat ada sekitar 5 taman yang dibuka. Dan inilah yang terjadi. Hampir pada saat secara bersamaan, salah satu akun ini bukan tidak sengaja ya, sengaja datang ke lokasi tersebut, dan ada beberapa titik lokasi yang memang sengaja oleh para pemuda-pemudi dalam tanda kutip sedang melakukan hal-hal inten gitu kan, mojok gitu ya. Ya Allah, yo Gubernur Jakarta gimana ini? Repot kan? Aduh, kalau udah begini kan malu ya guys ya, malu lah, berasa kayak apa sih, ngelempar piring. Oke guys, mungkin kayaknya cukup sampai di sini dulu. Tidak banyak videonya, tapi yang jelas banyak hal yang menarik dari video ini dan semoga ini bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau sebelumnya pada saat saya membuat video ini terlalu banyak hal yang mungkin tidak dimengerti dan ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan kalian. So pasti semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya dan juga bisa memberikan informasi. Thank you so much buat kalian semuanya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.